Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan pawejangan tentang melepas susuk ya. Bagaimana cara melepasnya? Nah, apakah orang awam bisa? Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita bahas dulu yang namanya susuk adalah suatu benda yang terbuat dari material yang sudah disesuaikan dengan materi susuknya dan diisi dengan bisa jadi khodam, bisa jadi adalah tuah ataupun dengan ijazah ilmu ataupun dengan jambi-jambi atau ritual tertentu yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan fungsi dan tujuan masing-masing. Bisa untuk kewibawaan, kerejokian, pesona, dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsinya susuk. Nah, awal mula susuk itu dulu zaman raja-raja ataupun orang bangsawan zaman dulu jika ingin menambahkan karisma pada dirinya, ingin menambahkan wibawa pada dirinya, ditanamkan susuk ya. Jadi agar di mata orang banyak itu terlihat mencolok, terutama adalah penggede-penggede ataupun punggawa-punggawa ataupun perwira-perwira zaman dulu yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, itulah fungsi ataupun sejarah dari susuk. Nah, terus susuk sendiri itu materialnya banyak ya. Ada yang dari emas, ada yang dari intan berlian, ada juga dari bahan-bahan lain yang sifatnya adalah sesuai karakter susuknya. Nah, susuk sendiri ada yang dari emas, ada yang dari berlian, ada yang dari samper lilin, dan ada beberapa yang memang dikhususkan oleh beberapa fungsi ya. Biasanya itu emas itu untuk wibawa agar cahayanya itu mencorong Terus berlian juga gitu, berlian itu untuk katosan ya, katosan, wibawa, dan luar biasa. Nah, samber lilin juga gitu. Samber lilin ini kenapa samber lilin? Samber lilin ini adalah suatu hewan yang memang sederhana tetapi cahayanya luar biasa. Tetapi kalau samber lilin ini 1000 hari itu harus diisi lagi dan dibuang karena nanti busuk Nah, itu. Nah, setelah itu diisi, semua benda itu diisi dengan sesuai karakter dari benda-bendanya, dimasukkan. Cara memasukkannya pun dengan metode goib Ada yang metodenya metode sederhana dengan dimasukkan lewat perantara minyak, dimasukkan di bawah lapisan kulit. Ada yang dimasukkan secara goib. Nah, secara goib ini bisa jadi titik-titik bisa di kening, bisa di dagu, bisa di tempat lain, dimasukkan dan dia berada di bawah lapisan kulit tapi di dimensi yang berbeda. Itulah namanya susuk. Nah, seiringnya waktu orang itu menjadi bimbang kadang ono mangsane butuh, ono mangsane wis ora butuh ya. Ada masanya itu membutuhkan itu karena masih jaya-jayanya, ada suatu ketika sudah tidak membutuhkannya lagi. Nah, orang itu pengen melepasnya. Nah, cara melepasnya bagaimana Nah, ini yang akan kita bahas ya. Melepas susuk itu tergantung pada 3 hal. Satu adalah jenis bahannya, yang kedua adalah jenis tuahnya, yang ketiga adalah kekuatan dari si pengisinya. Nah, kok ngono Mbah? Iya, ini perlu dihati-hati. Makanya kalau ada yang bilang, wah cuma bacaan doa ini nanti lepas sendiri. Oh, tidak semudah itu, karena kan orang itu juga beda-beda, pengisinya beda-beda, medianya beda, dan kodamnya yang diisikan juga beda. Makanya tidak bisa. Ada pun yang mungkin gampang lepas itu adalah metode yang mungkin kelasnya kelas bawah ya. Nah, itu pertama kita bahas dulu soal jenis bahannya. Jenis bahan tadi, bila semakin bagus bahan, nilainya juga semakin bagus, pengisiannya juga lebih bagus, dan orang yang memasukkannya juga biasanya lebih profesional ya. Makanya juga tidak mudah untuk melepasnya. Biasanya kalau emas itu ketika ada dirasakan itu diraba tidak ada. Tetapi kalau orang yang biasa diraba ada, perlu media khusus seperti halnya doa-doa ataupun ayat-ayat ruqyah ataupun jambi-jambi untuk menarik ke atas. Jadi nanti begitu dibacakan nanti kelihatan jendol itu menonjol. Lah baru nanti diambil pun juga tidak gampang. Ketika menonjol itu diambil di seumpama dibelah ya, dibelah dalam itu dibelah
diambil itu belum tentu ada Le, karena masih di alam bukan dimensi kulit, tapi dimensi spiritual atau dimensi supranatural ya. Nah di situ terus semakin kuat orang yang mengisikan, semakin sakti, isinya juga semakin sakti Le. Nah itu semakin besar juga. Makanya kalau gampang dia ngomong gampang, oh enggak gampang, memang beda-beda. Semakin tua semakin sakti, itu pasti. Terus tidak semuanya gampang Le, tidak semuanya gampang, susah. Apalagi kalau yang mengisi sudah meninggal, waduh itu susah lagi. Kita harus cari orang yang lebih mumpuni, yang tingkat keilmuannya jauh di atas pengisinya gitu. Makanya kalau ada yang sudah meninggal, sudah tua, susah meninggal, ya itulah kekurangan susu. Jadi kan dia tetap mengikat, karena yang diikat adalah raga. Jadi raga itu diikat oleh sesuatu yang memang sudah ditanamkan di situ. Nah bedanya dengan ilmu apa Mbah? Ilmu itu kan laku. Jadi ilmu itu kan menyatu dengan raga. Kalau ini ada benda ya menyatu dengan raga, jadi pengikatnya ada benda. Nah benda ini ya sifatnya seperti itu, walaupun metodenya dan ilmunya itu sama. Nah itu Le. Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Nah ini Mbah tidak akan berbicara secara orang awam Le ya. Orang awam kalau kita tidak punya ilmunya sama aja Le. Kalau kita bacakan ayat apapun, dibacakan ayat-ayat ruqyah apapun, jambe-jambe apapun, dengan laku apapun, itu percuma kalau kita tidak punya rasa ikhlas. Ikhlas karena Allah ya, ikhlas karena Gusti Allah untuk melepaskan suatu yang namanya susu itu tadi, karena sudah dinilai tidak memberikan manfaat. Nah kalau soal manfaat dan manfaat dan tidak manfaat itu rasanya kayak kita berbicara soal butuh Le ya. Itu soal kemunafikan. Tetapi karena suatu tobat dan kita sudah mengetahui bahwa itu sudah tidak berguna lagi dan tidak memberikan manfaat, karena Gusti Allah ya ikhlaskan untuk dilepas, itu sudah modal kalau kita pengen selamat Le. Nah yang kedua, setelah kita ikhlas berserah diri, kita melepas itu kan nggak bisa Le. Carilah orang yang secara keilmuan mampu. Nah ini bisa kiai, bisa ustadz, bisa ulama, bisa paranormal atau dukun. Loh, dukun itu nggak salah Le. Dukun itu adalah orang yang profesi, walaupun nanti ilmunya itu pakai Al-Quran, pakai Jawa dan sebagainya, itu hanya syariatnya, tetapi dibolehkan selama tidak menentang dari ajaran-ajaran agama Le. Kaidah-kaidah agama sama kudu tumbal apa itu enggak. Biasanya hanya dengan minyak atau apa dibacakan jambi-jambi ataupun diungkuli, nanti bisa dikeluarkan. Nah itu Le. Setelah mendapatkan orang yang sudah bisa mumpuni, yang bisa untuk mengeluarkan, usahakan diambil dan dibuang. Biasanya kalaupun itu susu yang kecil ya, susu yang hanya untuk penyangga saja, itu dikeluarkan itu mudah Le. Orang-orang yang memiliki kemampuan itu banyak sekali. Nah setelah buang, kalau ingin disimpan monggo, karena kan emas Le ya. Kalau emas Le ya, berlian itu juga gitu. Tapi kalau sama berlian ya buang saja. Beberapa bahan lain juga buang, nggak apa-apa. Nah setelah itu udah, apa yang dirasakan setelah diambil Pak? Nah satu ringan. Yang kedua nanti ada perubahan, setelah bahan ringan ya, nanti ada perubahan deh. Biasanya awalnya kok gampang kuat, ini jadi mudah lelah, itu biasa. Yang ketiga nanti rasanya itu plong, tapi plongnya itu badan kita jadi kayak tidak ada beban deh. Jadi kayak lemes, karena tidak ada yang menyangga lagi. Yang keempat nanti biasanya ya kemarin-kemarin itu rasanya itu kayak banyak mimpi buruk, banyak apa, kita menjadi kayak tidak ada, kayak hampa itu, tapi hampanya hampa yang ringan Le. Nah itu Le. Makanya ikhlas di sini kan penting banget. Nah semoga bermanfaat. Melepas susu itu sebenarnya juga tidak gampang, juga tidak mudah, tetapi yang perlunya ada keikhlasan. Yang kedua adalah mencari orang yang mumpuni, yang bisa melepaskan sesuatu dengan ilmuannya. Nah itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.